Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman rahimakumullah. Pada saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan sudah tak terasa kita telah berpuasa selama 15 hari. Dan biasanya 2 hari lagi kita di Indonesia kita akan memperingati nuzul Quran. Peristiwa yang sangat besar dan istimewa. Peristiwa yang dimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara malaikat Jibril di Gua Hiro. Peristiwa ini, peringatan ini bukan hanya sekedar acara tahunan saja, bukan hanya acara untuk memperingati sejarah, melainkan sebagai renungan tentang seberapa dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Apakah selama ini kita selalu bermalas-malasan membaca Al-Quran, padahal banyak sekali bermanfaatnya. Contohnya pada bulan Ramadan ini, yang mana membaca satu huruf dalam Al-Quran bernilai 10 pahala. Dan apakah kita selalu bermalas-malasan mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran? Dan apakah kita selalu menganggap Al-Quran sebagai beban sehingga kita malas untuk melakukan semuanya itu? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Toha yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Al-Quran itu bukanlah beban manusia, melainkan Al-Quran itu adalah rahmat, anugerah, hadiah, dan obat hati yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Lantas apabila kita memiliki penyakit hati, dan kita semua pasti pernah merasakan penyakit hati, iri pada seseorang, benci pada seseorang, dan lantas bagaimana cara mengobatinya? Cara mengobatinya sangat mudah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah dengan membaca atau mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang banyak sekali nada-nada yang indah dan arti yang penuh akan makna, insya Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram dan menjadi obat hati ketika kita mendapat penyakit hati. Dan apabila kita telah sampai kepada titik itu yang dapat dijadikan Al-Quran sebagai obat hati, maka Al-Quran telah menjadi anugerah, hidayah, nikmat, bahkan hadiah yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan apabila kita telah belum merasakan peristiwa seperti itu atau fase seperti itu, berarti kita belum mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, petunjuk yang berisi perkataan Allah yang berisi petunjuk atau pedoman untuk membimbing umat manusia, yang dimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil.
Dari ayat yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, menyatakan bahwa Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk yang dapat membimbing umat manusia ke dalam kebenaran. Kita kutip sebuah contoh singkat atau sebuah cerita singkat mengenai masuknya Umar bin Khattab dalam Islam. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab adalah orang yang kontra dengan Islam. Dia seorang terang-terangan memusuhi Islam dan berani mengajak perang Islam. Dan ketika dia ingin masuk Islam atau peristiwa sebelum dia masuk Islam, dia mendengar lantunan ayat-ayat suci yang dibacakan adiknya serta adik iparnya, yang membuat hati Umar bin Khattab tergetar dan dia pun masuk Islam. Dari contoh singkat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu dapat dijadikan petunjuk atau pedoman untuk ke dalam hal kebenaran, sehingga apabila kita ingin merasakan indahnya, nikmatnya Al-Quran, yuk mulai dari sekarang teman-teman kita pahami, pelajari dan amalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan menikmati indahnya Al-Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.